إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمة rahimani wa rahimakumullah a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segenap pujian yang terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas dan sangat layak untuk dipuji, diagungkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat pemberi nikmat kepada setiap makhluk tanpa kecuali, termasuk kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin dan muslimah, mukmin dan mukminah. Dan secara khusus walhamdulillah saat ini kembali kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, yang mana melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun yang mempelajari kitabullah Al-Quran, niscaya ia akan masuk ke dalam golongan manusia yang terbaik, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an mulai dari mempelajari cara membacanya, tentunya dibaca dengan baik dan benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan itu merupakan tanda dan indikasi keimanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka yang diberikan kitab dan kemudian membacanya dengan haqqa tilawatih, dengan bacaan yang benar, maka itulah tanda si hamba tersebut beriman kepada Al-Quran. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana ada dalam sanubari kita, ada dalam ingatan kita bagian-bagian daripada Al-Quran. Dan yang lebih penting daripada seluruh itu adalah bagaimana kita mengamalkan kandungan, isi, makna yang ditujukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu semua tidak akan tercapai dengan baik dan benar manakala kita tidak mengetahui apa yang diinginkan atau apa maksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala.
mempelajari Al-Quran dan kemudian berusaha untuk mengajarkannya. Nah, jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum ajma'in, dan pembahasan kita masih di surah Al-Fajr. Di pertemuan yang lalu itu sudah sampai di ayat yang ke-26 ya. Sudah selesai 26? Oh. Terakhir 25. Nah, di ayat yang ke-25, fa yauma idzin la yu'azzibu azabahu ahad. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat tersebut yang secara tekstual maknanya, pada hari itu tidak ada yang memiliki azab, siksaan yang lebih dahsyat dibandingkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki, yang mengazab, yang menyiksa dengan siksaan yang tiada bandingannya, yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau misalnya disebutkan di dalam Al-Quran punggung seseorang disetrika, maka kita jangan menganggap itu sama dengan setrikaan di dunia. Atau seseorang dicelupkan ke dalam neraka, jangan kita menganggap sama dengan dicelupkan ke dalam air atau yang semisalnya. Tidak akan pernah sama. Olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab di akhirat itu asyaddu, bukan syiddah, tapi asyaddu. Kalau syiddah keras, kalau asyaddu isim tafdil, lebih keras. Baqa tetap lama, tapi wa abqa paling lama. Iya. Nah, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Wasaq diikat, dibelenggu. Dan tidak ada yang belenggunya lebih ketat, lebih dahsyat, lebih kuat di neraka kecuali itu belenggu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tidak ada ceritanya ada manusia bisa membebaskan diri. Iya, bisa lolos. Nah, tidak ada itu. Dan ini akhir dari ayat yang menggambarkan ya, mereka yang menyesal pada hari kemudian. Dari kalangan manusia yang berdosa. Mereka telah dipersiapkan dengan azab yang dahsyat, azab yang lama, yang tidak ada bandingannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira. Memberikan berita gembira di ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala memanggil. Siapa yang dipanggil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, wahai jiwa yang disifati dengan sifat mutmainnah. Nah, apa itu mutmainnah? Mutmainnah kalau dari sisi bahasa dia isim fa'il. Isim fa'il dari kata tumma'ninatan wal i'timan, yang Imam Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab itu menyebutkan maknanya adalah as-sukun. As-sukun, tenang, tentram, dan tidak goyah. Tenang, tentram, dan tidak goyah. Adapun
Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradatul Quran itu mengatakan bahwasanya tuma'ninah itu adalah as-sukunu ba'dal inzi'aj, mendapatkan ketenangan, ketentraman setelah sebelumnya goncang, setelah sebelumnya itu galau. Ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Nah, itu iya, dari sisi bahasa. Dan dari sisi bahasa itu pula nampak apa yang dijelaskan dan ditafsirkan baik dari kalangan as-sahabah maupun tabi'in setelahnya, setelah sahabat.